Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Pancasila era Orde Lama. Kelompok kami terdiri dari Irgi Sutansyah, Putri Nosalia Anggraini, Ruth Renata Siahaan, dan Sofiatul Lailiyah. Orde Lama adalah periode pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai 1968. Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Pada masa itu juga pemerintahan Indonesia mengalami peralihan. Indonesia pernah menetapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Masa Orde Lama dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli. Pada masa ini banyak terjadi penyimpangan. Pada masa Orde Lama, Indonesia menjalin proses peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Saat itu adalah proses pencarian penerapan bentuk Pancasila. Orde Lama terjadi pada 3 periode berbeda, yaitu periode pertama 1945 sampai 1950, periode kedua 1950 sampai 1959, sedangkan yang terakhir periode 1959 sampai 1966. Periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yaitu pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Mariridjan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Periode tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Yang kedua, penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Yang ketiga, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu pada tahun 1965 yang dianggap paling demokratis. Yang keempat, Konstituante dibubarkan. Pemberontakan yang terjadi pada periode tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini dipicu oleh bentuk ketidakpuasan masyarakat atas kembalinya Republik Indonesia Serikat atau RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Peristiwa tersebut terjadi karena pengerucutan divisi Banteng dan kebijakan pemerintahan pusat yang dinilai tidak berpihak kepada pemerintahan daerah yang menyebabkan kekecewaan yang menyebar secara cepat kepada berbagai elemen masyarakat. Periode 1956 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada periode ini, demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Pada periode ini pula, terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila di dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan nasionalis, agama dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Hal ini terbukti dengan adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pada periode ini,
terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. Tujuan dari pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis.